Halo semuanya, pernah nggak sih pas nulis karya ilmiah, kita mentok di bagian yang paling krusial? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas bagian itu, hasil dan pembahasan. Ini bagian yang sering bikin pusing, tapi justru disinilah letak jantungnya. Yuk, langsung kita mulai aja. Coba dipikirin, dari semua bab yang ada di tulisan ilmiah, kira-kira mana sih yang jadi jantungnya? Yang benar-benar jadi nyawa dari seluruh penelitian kita? Jawabannya mungkin sedikit mengejutkan loh. Dan ini dia jawabannya. Bukan di pendahuluan yang keren, bukan juga di metodologi yang super detail. Jantungnya itu ada di bagian hasil dan pembahasan. Kenapa? Karena disinilah semua data mentah kita berubah jadi pengetahuan baru. Disinilah kontribusi kita yang sebenarnya itu bersinar. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari bagian hasil. Coba bayangin deh, bagian ini tuh kayak panggung. Tugas kita di sini simple. Menyajikan semua fakta, semua data, apa adanya. Gak perlu ada drama, gak perlu ada opini, hanya fakta. Jadi, ada 3 kata kunci yang harus kita pegang erat-erat di sini. Objektif, jujur, dan apa adanya. Anggap aja ini mantra kita. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah menyajikan data persis seperti yang kita temukan. Tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin. Inilah fondasi dari integritas kita sebagai peneliti. Terus, gimana cara nyajiinnya biar enak dibaca? Gampang kok, kita bisa pakai narasi, jadi kayak cerita gitu, buat ngejelasin alur temuannya. Kalau datanya banyak dan detail, pakai tabel itu paling pas. Nah, buat nunjukin tren atau pola, grafik itu juaranya. Poin paling pentingnya adalah semuanya harus runut. Ikutin aja urutan pertanyaan penelitian kita, biar pembaca nggak bingung dan bisa ngikutin alur berpikir kita dengan mudah. Oke, data udah kita gelar semua di atas panggung. Rapi, jelas, terus apa? Nah, sekarang kita masuk ke babak selanjutnya, bagian pembahasan. Kalau tadi di hasil kita jawab pertanyaan apa, sekarang di pembahasan kita harus jawab pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa? Dan terus kenapa? Disinilah sihirnya dimulai, di mana kita ngasih makna ke semua data itu. Penting banget nih buat kita ngerti bedanya. Lihat ya, bagian hasil itu sifatnya cuma deskriptif. Dia cuma ngomong, ini loh data yang saya temuin, titik, nggak lebih. Nah, kalau pembahasan, dia itu analitis. Dia nggak cuma berhenti di situ, tapi nanya, oke datanya begini, terus apa artinya semua ini? Kenapa ini penting? Jadi catat ya, ini kesalahan yang sering banget terjadi. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah cuma ngulangin angka-angka dari tabel di bagian pembahasan. Tugas kita itu ngejelasin maknanya, signifikansinya. Betul banget, pembaca itu udah lihat kok tabel dan grafiknya. Mereka udah tahu angkanya. Tugas kita di bagian pembahasan itu jadi pemandu wisatanya mereka. Kita ajak mereka jalan-jalan lebih dalam, kita tunjukin ini loh arti di balik angka ini. Ini loh koneksinya ke teori itu. Kita terjemahkan data mentah jadi wawasan yang dapat banget. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara nyambungin hasil dan pembahasan ini biar jadi satu kesatuan yang padu? Karena ini bukan 2 bab yang berdiri sendiri ya. Keduanya itu kayak 2 sisi dari satu koin yang sama. Mereka harus saling mengunci untuk ngebangun argumen yang kokoh. Disinilah seninya menyatukan si apa dengan si mengapa. Oke, ini dia resepnya. Ada 5 langkah jitu buat bikin pembahasan yang super kuat. 1. Interpretasikan hasil kita. Maksudnya apa sih angka-angka ini? 2. Sambungin sama teori yang udah ada. Apakah temuan kita ini sejalan atau malah nabrak teori yang ada? 3. Bandingkan sama penelitian orang lain. Kita harus bisa menempatkan penelitian kita di tengah percakapan ilmiah yang lebih besar. 4. Dan ini yang paling penting, tonjolkan kebaruannya. Dan yang kelima, ini nunjukin kita peneliti yang dewasa. Akui keterbatasannya. Jujur aja, nggak ada penelitian yang sempurna kok. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasin soal novelty atau kebaruan tadi. Intinya tuh di sini. Jadi bukan cuma sekedar bilang, oh saya nemu sesuatu yang baru. Nggak cukup. Kita harus jelasin mengapa temuan baru ini penting. Contohnya gini deh, jangan cuma bilang metode A lebih cepat dari metode B. Itu baru hasil. Di pembahasan kita jelasin, metode A bisa lebih cepat karena dia pakai prinsip X yang selama ini nggak pernah kepikiran buat dipakai di bidang ini. Nah, itu baru namanya nilai tambah. Ujung-ujungnya, semua kerja keras kita ini akan mengerucut ke satu kata, kontribusi. Bagian hasil dan pembahasan yang kita tulis dengan baik itu bukan sekedar bab. Itu adalah jejak kita, warisan ilmiah yang kita tinggalkan di bidang kita. Jadi, jangan anggap ini cuma sekedar tugas buat lulus atau buat dapat publikasi ya. Ini lebih dari itu.
Ini adalah panggung kita buat nunjukin, ini loh nilai tambah dari penelitian saya. Ini kesempatan kita buat menyumbang satu tetes air jernih ke samudera pengetahuan yang luas. Jadi sebelum mulai ngetik bagian ini, coba deh berhenti sejenak. Tanya ke diri sendiri, kontribusi apa yang sebenarnya ingin aku sampaikan lewat tulisan ini? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah yang akan jadi kompas kita. Kompas yang akan memandu kita menulis bagian hasil dan pembahasan yang gak cuma benar secara teknis, tapi juga punya dampak yang nyata, yang bisa bikin orang lain bilang, wow, ini keren.